Selamat sore teman-teman. Pada kesempatan ini saya akan membuat video yaitu tentang perhitungan ini ya, jumlah rupiah yang dikeluarkan yaitu dengan menggunakan baterai motor listrik menggunakan baterai lithium ini ya. Jadi saya dulu sebelumnya sudah pernah percobaan bahwa baterai saya yang ini rakitan ini 20Ah 72 volt, ini bisa mencapai jarak tempuh untuk motor listrik yaitu 56 km. Kemudian yang pabrikan ini 63 km. Nah, kemudian saya menghitung bahwa untuk 56 kilometer itu dibutuhkan berapa rupiah ya, kira-kira biayanya berapa untuk menempuh 56 km. Nah, dalam kesempatan ini saya akan mencoba itu ya, yaitu untuk menghitung, yaitu dengan ini sudah saya kuras sampai habis untuk baterai yang 72 volt 20Ah ini sudah habis. Nah, nanti ini akan saya isi penuh hanya adalah 20Ah 72 volt. Nanti habisnya berapa kWh gitu. Jadi nanti bisa dilihat 1 kWh-nya itu kurang lebih 1.500 untuk R1 untuk rumah yang 1.300 VA, yaitu kurang lebih sekian. Nanti ada perhitungannya ya, kurang lebih ya. Ini saya hitung ini berdasarkan pembelian yang pernah saya lakukan, bahwa kalau kita beli 200.000 itu dapat 133,2 kWh. Jadi harga kWh yaitu 200.000 dibagi 133,2, jadi kurang lebih 1.500 rupiah. Jadi seperti itu ya, 1 kWh 1.500 rupiah. Nah, nanti untuk ngisi penuh ini berapa kWh tinggal menghitungkan dengan 1.500. Jadi nanti akan muncul biaya yang digunakan motor untuk menempuh jarak 56 km. Jadi kalau 112 ya tinggal kurang lebih mengalihkan 2 gitu ya. Dan di sini nanti ada ini perhitungan, mungkin saya tayangkan sebentar nanti untuk perhitungannya. Dan kemudian ini rangkaian yang menguji yaitu kWh meter, kWh, kemudian voltmeter, ampermeter, cosbimeter ini ya. Ini jadi satu di sini, yaitu kita sambungkan pertama ke tegangan PLN, kemudian masuk kWh meter ini ya, kWh meter, voltmeter ini multimeter ya ini ya. Untuk multi pengukuran ada power factor atau cosby-nya, ada ininya frekuensi yaitu hertz ya, frekuensi meter ya. Kemudian ampermeter, wattmeter, voltmeter ini ada 6 item alat ukur ini ya di sini ya untuk alat ini. Dan kemudian setelah ini masuk ke ini stop kontak ini nanti untuk kita colokkan ke adaptor. Adaptor ini adalah untuk tegangan 72 volt DC, yaitu arusnya kurang lebih 4,8 volt ini ya. Kalau DC ya ini tegangannya kecil berarti arusnya besar. Kalau ini nanti ya kurang lebih mungkin sekitar kalau AC berarti kurang lebih 2 amperan ya ini ya. Kalau AC karena wattnya ini kurang lebih antara 400 sampai 600 watt ini ya. Nanti kita coba teman-teman, ini sudah saya kosongkan, nanti bisa di tag nanti ini berapa Ah ini sudah dicek, kita cek apakah betul ini sudah 0. Nanti kira-kira ini berapa jam dan kemudian penuhnya itu berapa jam dan biayanya berapa. Nanti semoga dengan hasil pengukuran nanti akan muncul waktu pengecasan baterai sampai penuh, 0 sampai penuh, kemudian biaya yang dikeluarkan 0 sampai penuh itu berapa kWh, sehingga bisa digunakan untuk menghitung
rupiah yang kita keluarkan setiap menempuh 56 km. Ya udah teman-teman, ini akan saya tunjukkan rangkaian. Ya, ini rangkaian teman-teman, ini ke PLN, kemudian ini ke alat ukur multimeter, ada untuk mengukur tegangan, mengukur arus, mengukur dayanya watt, mengukur power factor atau Kospi itu ada juga, kemudian frekuensi, ada hertz satuannya 50 hertz untuk standar Indonesia ya, kalau Amerika 60. Kemudian berapa kWh nanti yang energi yang digunakan untuk mengisi baterai ini. Kemudian dari sini itu ke beban, yaitu bebannya nanti akan saya gunakan ini adaptornya ya, 72 volt ini ya, 72 volt ya, nanti kurang lebih 4,8 ampere. Kalau saya pernah uji nanti bisa dilihat di di Bluetooth daripada ini BMS-nya, BMS Qicong ini kan ada Bluetooth-nya ya. Nah, kemudian ini untuk perhitungan ya, ini harga tadi sudah saya sampaikan bahwa harga listrik per kWh adalah ini, kalau pengalaman saya beli itu 200.000 itu dapat 133,2 kWh untuk daya listrik 1400 VA. Kemudian harga per kWh dari 200.000 dibagi 133, 2 sama 100.500 rupiah. Ini ya baterai. Jadi dapat digunakan motor listrik sejauh 56 km ini ya. Jadi ini bisa jauh 56 km yang pernah saya uji sebelumnya. Ini untuk yang rakitan. Kemudian untuk yang pabrikan itu kurang lebih 63. Memang kemarin tempat ujinya lain ya. Waktu nguji yang rakitan itu di daerah kampung-kampung yang nggak bisa pelan ya, banyak rintangan sehingga listrik yang dibutuhkan lebih banyak. Karena yang rakitan kemarin belum ada plat nomornya, saya belum bisa menggunakan untuk jalur-jalur cepat ya, karena belum ada surat-suratnya. Kemudian yang pabrikan kemarin sudah ada plat nomornya, jadi saya coba untuk jalan yang lurus dan yang lancar ya. Jadi tidak banyak rem maupun untuk untuk start atau tarikan gas. Jadi jarang narik gas, jadi gasnya stabil. Nah, nanti untuk berikutnya saya rencana ini menguji lagi yang rakitan saya ini untuk jalan yang lurus, karena sudah ada STNK, apakah memang sama ataukah bagaimana nanti ya. Saya uji nanti yang di daerah jalur Parung Bogor itu lurus seperti yang pabrikan. Parung Bogor jalannya lurus itu ya, jadi lancar. Nanti apakah bisa jaraknya lebih dari situ ya. Ya udah nih teman-teman, ini kemudian ini teman-teman, ini akan saya cek data spesifikasi dari baterai ini, karena ada Bluetooth-nya, karena menggunakan BMS Qicong. Jadi kita bisa mengetahui walaupun ini tertutup rapat, tapi bisa ada Bluetooth, bisa mengetahui ke komputer handphone saya. Ya, ini kita cek. Nah, ini sudah bunyi dit sudah masuk. Jadi ini tegangan 67,0,8 ya baterai ini ya. Kemudian baterai power ini 0 karena rata-rata 2,795. Kemudian kapasitas 20 Ah ya ini ya. Kemudian kapasitinya, remin kapasiti adalah 0 Ah, jadi habis ya ini ya. Tadi saya kuras sampai habis. Kemudian presentasenya 0% ya, karena sudah dipakai ya, 0% ya. Kemudian 0%. Ya, ini 0%. Kapasitas, balancingnya belum ya. Ya, ini jenisnya LFP, lithium besi fosfat. Nah, ini tegangannya ini ada yang 2,8. Ya, ini kemarin tadi saya habiskan karena ada yang 2,6 tadi, ini adalah di bawah 2,5. Jadi BMS agak cut off ya, jadi mati tadi ya. Jadi
dia mati, kemudian BMS-nya mati. Nah, kemudian setelah BMS mati, dia akan tegangan ya biasanya akan bergerak sampai normal ya, ada 2,8, ada 2,6 ini ya. Ya mungkin BMS-nya ini diperlukan ini ya. BMS-nya ini hanya sebagai balancernya hanya 0,4 ampere. Mungkin diperlukan balancer aktif ya, ini yang 5 sampai 6 ampere. Jadi nanti lebih setiap baterainya itu tegangannya sama, jadi jarak jangkaunya mungkin lebih jauh ya, hanya harus beli lagi ya alat ya. Sementara itu teman-teman ini 0, ini nanti kita coba, ini kita colokkan ya. Yaudah nih teman-teman, ini akan saya cas menggunakan adaptor ini dari pabrikan. Ini akan saya colokkan ke bagian keluaran dari itu tadi wattmeter, multimeter ya. Nah, ini kita colokkan, nanti akan berbunyi. Nah, ini sudah jalan ini ya, sudah ada suara ya, sudah jalan ya, sudah bekerja maksud saya. Nah, ini pun juga ini, jadi kalau di sini ini arusnya ini pengisian 4,8 ampere, tegangan 68,79. Ini sudah bekerja ya. Ya, ini kapasitasnya masih 0. Baterainya masih 0 karena masih baru jalan ya. Iya, ini kapasitas AH-nya 0,1, ini baru jalan. Kalau persentasenya belum karena baru 0,1. Ya, di sini sudah bergerak, tadi kan 2,6, sekarang 2,8. Nah, ini kita mulai jam 12.21 ya, nanti berapa jam nanti ya kita lihat ya. Nah, ini sudah bekerja ya. Ini untuk multimeternya, untuk ini alat ukurnya adalah tegangannya adalah 222 volt AC, kemudian dayanya ini adalah 410 watt ya, ini ya. Jadi menggunakan 410 watt listrik ini ya. Kemudian arusnya menggunakan 2,65 ampere jadi yang digunakan. Nah, ini power factor 0,69, frekuensi sama 50 Hz. Nah, kWh meter nanti ini berapa kWh gitu ya. Iya, ini masih, nah ini baru 0,01 kWh. Nah, nanti sampai penuh itu berapa kWh nanti kita cek ya, kurang lebih 1 jam atau 1,5 jam atau 2 jam nanti kemungkinan baru penuh ya. Ya, ini teman-teman, ini sudah jalan ini. Jadi ini kalau yang DC nya ini 71 volt, 71,74 volt DC, kemudian tegangan ampernya untuk DC nya 4,8 ampere di adaptor ini ya. Ini kapasitasnya 0,2 Ah, ini sudah persentase sudah 1% ya. Kita tunggu teman-teman, ini sudah bekerja semua. Ini sudah tadinya 2,6, sekarang sudah 2,9 ya. Tadinya belum ada yang 3, sekarang sudah ada yang 3,0 volt ya. Ya. Ya sudah teman-teman, nanti kita tunggu nanti berapa menit lagi. Ya. Selamat malam teman-teman. Ini setelah ngecas selama 1 jam, tadi 17 jam 17 lebih 21, sekarang 18.21 lebih 21 menit ya. Jadi sudah 1 jam ini jadi sudah kapasitasnya 5,9 Ah ini ya, baru 29% ini kan ya. Ya, ini 1 jam 29% ini. Ya, ini tegangannya sudah 80 volt nih, 80,18. Ini pengecasannya tetap 4,8 ampere ini ya. Kemudian ininya tegangan baterai rata-rata ini 3,3 ini ya, sudah 3,3 volt ini ya.
Jadi tekan baterai sudah 3,3 volt rata-rata. Ya, ini sudah 30% ini kan ya, sudah tambah lagi lebih 1 menit itu sudah 30%. Ya, sudah 30% kapasitas. Ini AH-nya baru 6 AH ini ya, remain kapasitas 6 AH ya. Kemudian ini daya yang energi yang dibutuhkan itu adalah sudah 0,46 kWh atau ya 0,46 kWh ya. Kemudian ini untuk daya yang dibutuhkan adalah 462,5 watt ini ya. Ini tegangan listrik, ini menggunakan PLN adalah 222 volt ya. Kemudian arus yang digunakan adalah 2,91 ampere. Ya, kalau frekuensi tetap 50 Hz ya. Ya, ini teman-teman nanti kita kalau sudah 1,5 jam lagi kita akan cek lagi ya. Ya, gitu aja, terima kasih. Ya, ini teman-teman ini sudah 1,5 jam, ini sudah mencapai kapasitasnya 8,8 AH dan sudah mencapai 44% ya. Ya, kemudian kWh-nya adalah 0,69 kWh ini ya. Kemudian dayanya ini 463,7 watt. Tegangannya 220, 221. Ya, ini sudah lebih dari setengah kWh ini ya, hampir 0,7 kWh. Ya, kita tunggu teman-teman, mungkin 1 jam lagi mungkin baru selesai. Selamat malam, ini teman-teman ini sudah 2 jam nih ya, 19.21. Iya, ini baru dapat 11,6 AH ini ya, itu sudah baru 58% ini ya, baru 58%. AH-nya baru sampai 11,7 AH ya. Ini ya teman-teman, ini ya, ini tegangan rata-rata baru 3,3 ya ini ya. Ya, ini teman-teman, ini untuk kapasitas, untuk energi yang sudah dibutuhkannya yang telah digunakan untuk ngecas adalah 0,92 kWh ini ya, 0,92 kWh ini ya. Kita tunggu 2 jam. Nah, kira-kira ini berapa kWh yang dibutuhkan sampai penuh nanti. Selamat malam teman-teman, ini sudah 2,5 jam ini ya, 19.51 ini. Ini baru 14,5 AH ini ya. Iya. Jadi baru mencapai 73% ini. Kemudian energi yang digunakan adalah 1,15 kWh ini ya, baru 1,15 kWh ya ini. Ya, gitu teman-teman, nanti kita cek lagi setelah setengah jam lagi. Ini teman-teman, ini sudah 3 jam ini ya. Jadi ini tadi mulai 17.21, sekarang 20.21, sudah 3 jam. Yaitu sudah diperoleh kapasitasnya adalah 17,4 AH, ini baru 87% ya. Ya, 87%. Kemudian energinya yang digunakan adalah 1,38 kWh ini ya. Ya, ini teman-teman, ini 3 jam baru berapa tadi, 17,4 AH, ininya 87% ya ini. Sambil melihat nunggu lewat sprint race di Belanda ini ya. Ya, sementara gitu aja teman-teman, kita tunggu lagi. Ini teman-teman, ini jam 25.03 ini ya. Jadi 3 jam setengah lebih 2 menit atau 3 jam setengah ini baru penuh ini. Ya, ini 100 AH, ini sudah penuh, ini sudah hijau, sudah mati. Ya, dan ini jadi energi yang dikeluarkan adalah ini untuk ngecas adalah 1,6
3 kWh. Nah, ini akan kita hitung ya. Ya, kita hitung dulu. Jadi teman-teman, ini hasil pengukuran atau pengujian untuk pengisian baterai, yaitu membutuhkan energi listrik adalah 1,63 kWh ya. Jadi 1500 kali 1,663 kWh, jadi biayanya adalah Rp2.445. Jadi Rp2.445 bisa mencapai jarak jangkau 56 km. Saya rasa ini sangat murah sekali ya. Hanya waktu pengisian baterai tadi ini 3 jam 32 menit ini ya, dari nol ini ya sebabnya ya, dari kosong sama sekali, kemudian kita cas sampai penuh 100%, yaitu dari 0 Ah menjadi 20 Ah ya. Jadi menurut saya ini bensin tidak ada, kalau Pertalite kan 10.000 ya, kalau separuhnya setengah liter kan 5.000. Jadi ini apa ya, seperempat, sama dengan seperempat liternya bensin ini ya harganya ya. Ya, bisa 56 km ini ya. Ya. Ya, menurut saya ini teman-teman ini sangat hemat sekali bahan bakar menggunakan motor listrik dengan baterai lithium ya. Dengan baterai itu lebih hemat dan ramah lingkungan dan sangat murah sekali, dan perawatan itu hanya baterai aja, tidak perlu oli, tidak perlu bensin, tidak perlu oli bawah, oli atas, dan lain-lainnya. Dan saya rasa ini akan sangat hemat, sangat baik sekali apabila menggunakan motor listrik, dan biayanya tadi perawatan ini juga murah, dan biaya pembayaran pajak pun juga murah, harganya juga termasuk murah juga. Ya teman, gitu aja teman-teman, terima kasih, selamat malam.